Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan perikatan, perencanaan audit dan prosedur analitis. Di sini kami berkelompok. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ilham Dwi Septian, yang kedua Karl Saeko Wahyu Widianto, yang ketiga Christian Cesar Wahyono, yang keempat Cahyo Wibisono. Nah, di sini ada penerimaan perikatan audit. Sebelum audit atas laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak perikatan audit manajemen dari calon kliennya. Dalam hal ini ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Nah, di sini yang pertama tentang mengevaluasi integritas manajemen, yaitu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, terus melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Nah, terus meminta keterangan kepada pihak ketiga. Nah, yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa. Step pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan audit. Step kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Nah, terus ada yang step ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan. Nah, yang ketiga, menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Nah, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Caranya yaitu mengidentifikasi tim audit, partner, manajer, staf asisten, terus mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Nah, yang keempat, evaluasi terhadap independen auditor. Nah, di situ ada standar umum yang kedua. Nah, itu udah dijelasin di situ. Terus ada yang A, independensi, keadaan yang dilarang. Nah, udah tertera di bawah ini. Terus ada yang B, integritas dan objektivitas. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. Standar umum yang ketiga, ini kan dari bawah. Terus yang A, menentukan waktu perikatan. Terus yang B mempertimbangkan jadwal, menggolongkan jadwal. Yang C, pemanfaatan. Nah, yang keenam ada pembuatan surat perikatan audit. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya. Oke, sebelum masuk ke pentingnya perencanaan audit, kalian pasti udah tahu dong fungsi-fungsi manajemen. Ada planning, organizing, estimating, dan controlling. Nah, supaya tujuan yang ditetapkan tercapai, maka poin utamanya adalah menyusun perencanaan secara serius. Lalu membantu penekanan biaya audit yang akan dikeluarkan, dan terakhir, untuk menghindari salah pengertian juga terhadap klien saat penugasan. Selanjutnya ada tahapan fase perencanaan audit. Nah, apa sih yang harus dilakukan auditor dalam menyusun perencanaannya? Pertama, ada menerima atau melanjutkan klien. Yang kedua, ada menetapkan syarat-syarat perikatan. Ketiga, ada tahap pra-perencanaan. Yang keempat, menentukan risiko dan menetapkan materialitas. Yang terakhir, yaitu membuat rencana dan melakukan audit. Nah, pada fase menerima atau melanjutkan klien, seorang auditor harus melihat dulu apakah calon kliennya sudah pernah diaudit atau belum. Jika belum, maka harus dilakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut. Di fase selanjutnya, menetapkan syarat-syarat perikatan. Syarat-syarat perikatan terdapat dalam surat penugasan, di mana dalam surat penugasan tersebut berisi yang pertama ada rincian pekerjaan, yang kedua luas audit dan batasan-batasannya, yang ketiga besarnya imbalan, yang keempat pekerjaan yang harus dikerjakan oleh staf. Setelah syarat-syarat penugasan telah dipenuhi, maka kita masuk ke pra-perencanaan. Umumnya aktivitas ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu menentukan perlunya tim penugasan audit, dan yang kedua menentukan independensi. Dan setelah seorang auditor membuat pra-perencanaan, selanjutnya adalah harus menentukan resiko dan menetapkan materialitas sehubungan dengan.
Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan audit. Yang pertama, itu tujuannya adalah untuk memperoleh bahan bukti yang kompeten yang mencukupi dalam situasi saat itu. Yang kedua, untuk membantu menekan biaya audit. Dan yang ketiga, menghindari salah pengertian. Selanjutnya adalah tahapan perencanaan audit. Tahapan perencanaan audit dibagi menjadi 8 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Memahami bisnis dan industri klien. Bisnis dan industri klien dapat dipahami dengan cara sebagai berikut. Pertama, mereview kertas kerja audit tahun sebelumnya. Kedua, meninjau data industri dan bisnis. Ketiga, mengunjungi kantor pabrik klien. 4. Meminta keterangan pada komite audit. Selanjutnya yang kelima adalah meminta keterangan pada manajemen. Yang keenam adalah menentukan adanya pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan klien. Yang ketujuh adalah mempertimbangkan dampak pernyataan standar akuntansi dan pernyataan standar. B. Melaksanakan prosedur analitik. Prosedur analitik yang dapat diungkapkan dari A. Peristiwa atas transaksi yang tidak biasa. B. Perubahan akuntansi. C. Perubahan usaha. D. Fluktuasi acak. E. Salah saji. D. Mempertimbangkan resiko bawaan. Maksudnya adalah menghindari suatu resiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi. E. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal penugasan klien berupa audit pertama, yaitu yang terkandung dalam SA seksi 323. F. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Dua strategi audit awal yang dapat dilakukan auditor adalah satu, primarily substantive approach, dan yang kedua adalah lower assess level of control risk approach. G. Review informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban legal klien. Yang pertama adalah tujuannya memperoleh gambaran ringkas mengenai kebijakan dan rencana owner dan manajer. Yang kedua adalah memperoleh background information yang akan bermanfaat dalam menaksir akun dan laporan klien. H. Memahami struktur pengendalian intern yang dimiliki klien. Proses yang dilakukan ini akan memberikan suatu simpulan mengenai besarnya bukti audit yang harus dikumpulkan auditor.